siapa yang masih hidup, yang sejaman dengan Yesus, yang masih ada, karena anak manusia belum datang, Yesus belum datang kedua kalinya. Kira-kira siapa yang masih hidup? Ya, Silakan. setahuku yang sejaman dengan Yesus tidak udah pada isdet lah. Ya, berarti gimana nih? Sampai di Matius salah tulis kali ya, Bu ya. Kalau Pak John, gimana kira-kira Pak John? Itu jawabannya adalah Yohanes. Yohanes, apa Yohanes masih hidup? Dia meninggal, tapi dia diberikan penglihatan melihat wahyu itu. Yang menulis wahyu itu adalah Yohanes. 16. Apakah Yesus sudah datang kedua kali? Ya, dia melihat penglihatan itu, Yesus sudah akan datang nanti kedua kali. 16 ayat 27. Aku baca di sini Pak ya, saya ulang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat. Melihat loh, bukan penglihatan. Beda melihat. Kalau melihat kan dengan 2 biji mata kan, 2 biji mata ya. Apa aku nggak salah? Melihat Atau dengan 2 mata kan? Di sini katanya sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Dan kalau abang tadi Yohanes kan penglihatan, dia itu di Pulau Patmos, dan sekarang kan sudah tidak ada Yohanes, itu hanya penglihatan. Di sini melihat loh. Beda melihat dengan penglihatan. Kira-kira apa ya? Kayak gini Bunda Rahma, nanti kedatangan Yesus kelak ada manusia yang melihat secara nyata. Kali begitu artinya. Gitu ya. Oke, tapi gini ya, kan di sini dia katanya gini. Ini ceritanya Yesus ini berkhotbah ya kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya loh Bu, ya, dia berkhotbah. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya ya, kepada pengikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, orang yang ada pada waktu itu ya Bun, orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah Yesus kan belum datang nih. Nah kira-kira siapa nih yang sejaman dengan Yesus yang masih hidup nih? Jangan-jangan Matius yang bohong nih atau penulis yang bohong kayaknya ya Bu ya, Bun ya. Karena udah pada tewas, sudah pada meninggal semua kan? Iya. Sesungguhnya di antara yang hadir di sini, yang hadir di situ pada saat mendengarkan Yesus berkata-kata, iya kan? Iya. Itu jawabannya Yohanes, Bu. Yohanes, Bu. Jawabannya Bu Darni ya. Kok Yohanes? Yohanes itu Pak, dia bukan melihat nyata Yesus ya, tapi penglihatan. Itu pun ketika di Pulau Patmos ya, udah ribuan tahun lah. Ini katanya kedatangan Yesus kedua Yohanes kali. itu kan Yesus kan itu kan Alfa dan Omega. Sekalipun dia belum melihat nanti, tapi kan Yesus itu Alfa dan Omega. Kita bisa melihat langsung, dia akan datang. Di sini betul kata Bunda Darni ya, sebelum melihat anak manusia loh datang kembali. Yesus ini datang berapa kali sih Pak? Masih pertama dia datang, mau kedua kali nanti. Inilah yang aku hargai dari Bunda Darni, kejujurannya loh. Kalau yang lain ini pada ngeyel kalau dia jawab loh. Bunda, ini tugasku, ku cari tahu dulu sama ahlinya Pendeta. ya Bunda. Oke. Gak apa-apa, jadi PR ya Bun ya. Gak apa-apa loh ya, ada apa enggak kami ini loh, enggak kami paksa ya, itu keimanan. Gak masalah, cuma kita ingin tahu kejujuran kalian gitu loh. Jujur tuh lebih baik loh. Ya. Kalau kami itu ditanya, ya memang enggak ada dalil seperti itu di Al-Qur'an, kami jujur. Kalau yang lain ditanya berbelit-belitlah itu ketika zaman Yohanes. Ya, Yohanes itu penglihatan loh. Penglihatan itu sama dengan hayalan atau apa ya kalau penglihatan. Halusinasi. Kalau ini melihat ya, sebelum mereka melihat anak manusia. Nah kan Bu Darni itu, Bunda Darni kan dia buka itu dalilnya ya. Matius 16, 28. 27-28. Oke, makasih Bu. Silakan. Yang mau bertanya atau mau nanya kembali lah siapa. Karena itu nggak bisa dijawab ya Bun. Nanti ditanya pendetanya ya. Udah dua. Itu Satu, jawabannya pasti Yohanes, Bu. Di mana-mana Yohanes. Bukan itu, Bang. Gimana caranya Yohanes? Yohanes itu bukan melihat dengan mata kepala loh. Dia hanya Dia melihat.
dia melihat Yesus datang. Itu kan Oh, Yesus jadi- kan Alfa dan Omega. Jadi Yesus itu datang berapa kali? Shalom Alfa Omega semuanya, menurut maaf. kamu itu apa Ya, juga Alfa gimana Omega? sih kalau kita melihat Salam. Bung John, Alfa Omega apa coba Alfa Omega? Bu Deri, bentar dia yang jawab. Alfa Omega itu apa? Ya, ya. awal dan akhir gitu. Nah, sekarang bahasa Alfa Omega dari mana? Tahu nggak sejarah kata bahasa Alfa Omega? Ya dari sanonya. Berasal dari bahasa mana? Dari bahasa Yunani. Apa? Hah? Bahasa Yunani katanya, Pak. Makanya kalau nggak tahu, Ya, terus kenapa Jangan mau tahu apa dari itu? Alfa Omega berasal dari bahasa Yunani Koine di daratan Eropa. Itu. Ya, Nah, jadi kalau kamu bahas tentang Alfa Omega, emang Alfa Omega buat Yesus? iyalah. Oke, sekarang saya Itu tanya, iman arti kami. Alfa Omega sebenarnya itu apa? Yang awal dan yang akhir, Pak. Aduh. Tidak pernah tercipta. Sekarang saya tanya, sementara Yesus ini sudah ada sebelum segala makhluk di jagat raya ini tercipta. Iya, Betul atau salah? iya. Nah, dikatakan Alfa Omega lagi. Pokoknya yang tertulis di Alkitab itu Pokoknya yang jangan percaya, Pak. pokoknya. Pokoknya terus. Ya iyalah, mau gimana Nah. lagi? Nah, sekarang Yesus ini apa? Coba Yesus. Yesus ini sudah ada Gimana, sebelum segala makhluk di jagat raya ini tercipta atau bagaimana? Gimana? Ulang. Alfa Omega itu menurut kamu itu apa tadi? Yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir. Nah, sekarang Yesus ini sudah ada sebelum segala makhluk. Ya, Nah, sudah ada ya. Nah, Alfa Omega dia. iya, Hah? iya. Dengar ya baik ya. Kati apa aja di sini? Alfa Omega adalah tidak pernah tercipta. Dia sudah ada sebelum segala makhluk di jagat raya ini tercipta dan tetap ada atau tidak diketahui bagaimana kesudahannya setelah segala makhluk yang pernah tercipta di jagat raya ini seluruhnya mati. Sedangkan faktanya Yesus Kristus lahir jutaan bahkan miliaran tahun setelah segala makhluk di jagat raya ini tercipta. Dan dikabarkan pula mati sebelum miliaran makhluk ciptaan sang Alfa Omega sejati masih hidup. Dan secara alamiah terus bergenerasi sampai tiba waktunya kelak. Tiba dan ironisnya Yohanes yang sama dalam kitabnya yang sama yakni dalam Wahyu 3:14 menegaskan pula bahwa sesungguhnya Yesus itu utusan ciptaan Tuhan. Ya, itu menurut Bapak tuh, terserahlah. Nah, kok kamu katakan Saya tanya lagi, boleh nggak? Semangat Pak John, semangat. Boleh, Saya Pak. tanya boleh nggak? Boleh. Ini silakan. Boleh, silakan. Di mana bahwa Muhammad itu dinobatkan sebagai nabi? Buka Quran. Di mana ayatnya Muhammad dinobatkan sebagai nabi? Itu buka. Ya, Di dalam Quran surat Asyura ayat 192 195 banyak. Nah, terus dari mana sejarahnya? Di mana Islam itu sebelum abad ke-6? apa? Islam kenapa? Di mana Islam itu sebelum abad ke-6? Di mana Islam itu sebelum abad ke-6? Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu Muslim, berserah diri. Sampai ke Nabi Isa. Kenapa baru abad ke-6 baru muncul kitab Apanya? Apa? Kenapa baru abad ke-6 Islam itu baru ada? Abad ke-6 Islam itu baru ada. Atau Nabi, Ya. Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Ya, Iya, dari semua Allah mengutus kepada nabi-nabi. Nah, tibalah kepada Nabi Muhammad. Nah, terus apa lagi?
dinubuatkan bahwa Muhammad itu nabi. Dinubuatkan kepada, maksudnya apa pertanyaanmu ini? Ya, Nubuatan. semua nabi itu kan ada Oh, di dalam pembelajaran nubuatnya itu tuh nubuatan. dari Sebenarnya di dalam Yahudi kamu semua. juga ada Kenapa nubuatan bisa tentang Nabi di Muhammad, Arab tapi ada kalian nabi? menolak kan? Gitu loh. Kenapa di Arab bisa ada nabi, sedangkan nabi itu semua dari umat Israel? Dari mana? Dari Israel. Sekarang saya tanya, Abraham dari mana? Israel. Lolor ngidul kamu kalau Abraham dari Israel. Nah, jawab. Abraham dari mana? Iya, semua itu keturunan Abraham ya, dari mana dari saya tanya? Ishak, dari Abraham Yakub. dari mana Abraham? Abraham dari mana? Jawab dulu. Semua dari Ishak, Yakub, Abraham juga ada dari yang dari mana? Ismail. Abraham gitu. dari mana? Jawab dulu. Abraham dari mana? Dari keturunan Ishak, Yakub. Oh, Abraham Israel berarti itu mana? Abraham anak Israel Ishak. itu kan Berarti Yakub. bapaknya Abraham Ishak. Gak ada keturunan yang Sekarang dari saya tanya bapaknya Ismail, Abraham gitu, Ishak. Pak. Bapaknya Abraham Ishak. Itu kan Bapaknya Yakub. Abraham. Jadi nggak ada Sekarang saya keturunan, tanya, juga bapaknya ada Abraham nabi dari Ishak. Israel. Bapaknya Yang dari Abraham saya Arab tanya Ishak. tuh. Bapaknya Abraham saya tanya Ishak. Kabur-kabur kau jawab. Tahu Israel nggak? Tahu Israel nggak? Saya tanya, saya tahu. Sekarang saya tanya, Abraham itu dari Israel atau dari mana? Saya nggak tanya Abraham, saya tanya Israel itu Kamu siapa? tadi katanya Abraham Israel, seseorang, kalau tetangganya ditanya Palestina. kabur-kabur. Kita kasih dulu dalil Israel itu kan tentang Yakub. Rasulullah. Ya, dari keturunan Yakub itulah nabi. Dari keturunan Nggak ada Yakub, dari Ismail. dari keturunan Gimana Yakub, sih, dari Pak? keturunan Daud. Yesus dari keturunan Daud, dari keturunan Daud sampai ke Nabi Adam. Saya tanya. Saya tanya tadi nabi nggak ada yang dari Kamu kalau Arab mau bahas gitu tentang loh. keturunan, gak nyambung. Di dalam Matius menjelaskan Yesus anak Abraham, anak Daud, anak Adam. Emang Yesus itu keturunan Daud? Saya tanya dulu, jawab dulu itu dari mana nabi itu Ya, itu dari. Jawabannya emang Nabi Abraham itu dari mana? Nggak ada nabi dari Arab itu. Sekarang saya sejarahnya tanya gimana? Abraham itu dari mana? Abraham dulu saya tanya, emang Israel? Dari Israel Irak. itu kan dari keturunan Yakub. Itu jawabannya. Emang Abraham dari mana? Sosokan kamu semua dari Israel, nggak tahu baca sejarah, sosokan sejarah. Sekarang kalau kamu bahas tentang sejarah, sekarang satu tanya ya, udah berapa kali kamu tanya ke saya? Bapaknya Paulus namanya siapa? Jawab. Sejarah kan kamu bahas, dan kamu kan kitab sejarah. Bapaknya Paulus, ibunya Paulus namanya siapa? Jawab. Ya Paulus bukan nabi kok, ditanya Paulus gimana sih? Saya kan caranya tanya nabi. Jadi dia bukan nabi. Di dalam Bible-mu ada tertulis dia nabi. Di dalam Bible-mu dia tertulis dia nabi. Dan kau imani surat-surat Paulus. Sekarang saya tanya. Paulus namanya, bapak Paulus itu siapa? Bapaknya sama ibunya. Jawab. Saya tanya tadi duluan belum dijawab kok. Ini aku jawab dulu. Bang Sidik. Bang Sidik. Jawab. Pertanyaan saya belum dijawab kok. Saya mau jawab pertanyaan yang lain kok. Ya jawab. Itu jawabannya. Katanya kamu semua nabi dari Israel. Sekarang Abraham. Mas, Abraham itu dari Israel. Itu jawabannya. Abraham dari Israel. Saya tanya. Jawab. Malu. Kenapa kamu malu menjawab? Jawabannya enggak yang gini loh, enggak bagus. Sekarang saya tanya. Kamu mengatakan nabi semua dari Israel. Sekarang saya tanya. Abraham itu dari Israel. Jawab. Tahu Israel enggak? Tahu Israel enggak? Tahu Israel. Nah, sekarang saya tanya. Yakub itu Israel Yakub. Nah, Abraham Ya, dari itu Israel. kan Jawab. Kan. Kenapa bisa di Sekarang saya tanya Abraham dari Israel atau dari mana? Dari mana Abraham? Baca dulu sejarah, Israel. John. Kamu sok-sokan sejarah ditanya nyungsep. Sekarang saya tanya, kamu berbicara tentang Yohanes, maksakan Yohanes. Yohanes itu dipenggal, Yohanes murid Yesus itu dipenggal Raja Herodes Agripa abad pertama. Tahun keberapa? Tahu nggak? Tahun keberapa dan Injil Yohanes ditulis tahun keberapa? Jawab. Jawab. Saya kan tanya nabi, saya nggak tanya Yohanes. Kamu tadi maksakan Yohanes wahyu. Katanya di wahyu. Sekarang saya tanya. Yohanes murid Yesus ya meninggal dipenggal Raja Herodes Agripa Ya, pertama.
tinggal caranya kan. Nah, Tahun itu kan keberapa? gampang. Tahun Kita keberapa? tinggal Dan cari untuk aja Yohanes di itu internet gampang. banyak. Sekarang kamu Tapi jawab. kan saya tanya Nabi. Iya, kamu cuma suka bertanya, setelah ditanya nggak mau menjawab. Turunin Itu aja kan kalau jawabannya kamu. gampang, tinggal cari internet, gampang Nah, aja. ya, silakan kamu Apa, cari Bang? internet, silakan. Gak apa-apa Bang Sidik. Kan pertanyaan Sebut, Anda gak apa-apa. tuh hanya gampang, tinggal Tuhan, dicari aja di internet sudah banyak dijawab. jawabannya. Iya, Ya, sekarang jadi kamu Nabi, tanyakan tentang Nabi itu Abraham. kan nggak ada yang dari Sekarang kan Arab. kamu Gimana mengatakan, sih? jangan, kamu mengatakan nabi-nabi dari Israel. Sekarang saya John. tanya, Abraham itu dari mana? John, kalau kamu membawa materi, tolong dipelajari dulu ya Bang ya. Karena kamu kalau ditanya balik bawa nggak bisa berat-berat. jawab. Ya, pelajari Kamu dulu bawa materinya materinya. ya, berat, gitu loh Bang John. Bawa materinya berat Ya, itu. betul. Ya, lanjut. Nah, ini aku kasih dalil ya. Ya, saya kan cuma tanya Aku itu kasih- Nabi, saya nggak tanya Ya, yang aku lain gitu loh. Aku kasih dalil ya tentang Rasulullah di dalam Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Apa Saya kan cuma tanya satu aja, itu aja. Jadi aku bacakan dalilnya. Itu dibacakan. Mata au kutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falay yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Artinya ya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dia dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah sudah mengkonfirmasi bahwa Nabi Muhammad itu seorang rasul ya. Kalau di Bibelmu mana konfirmasi Nabi Yesus tentang kerasulan Paulus? Paulus kan mengaku dia ini rasul, dia terpilih sejak dalam kandungan. Nggak ada konfirmasi Yesus ya sebagai Tuhan, nggak ada ya. Dan kalau kita ke surah Al-Saf ya, Al-Saf 6. Aku baca aja karena panjang originalnya, aku baca aja. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Itu ya nubuatan tentang Rasulullah di dalam Al-Quran. Silakan. Itu ada ya konfirmasi Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Aku bisa membantu menjawab. Silakan Bunda. Boleh. Silakan Bunda. Biar gak ngantuk ya, silakan. Di dalam ini bisa lah ya, dikit diambil Quran gara-gara kan ada ayatnya. Ada bahasa Indonesianya. Quran surat 29 ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabiannya dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Ismail kok nggak ada ditulis ya? Banyak. Enggak, di kitab ini, di Quran surat 29 ayat 27. Al-Quran itu Bu turun tidak berdasarkan langsung temporer kayak gitu. Kan sesuai dengan asbabul nusul Bu. Di tempat lain ada Ismail, di tempat sini ada gitu loh. Kan tadi kan yang kalian bahas nggak ada nabi dan Arab kata si abang ini tadi. Ya betul lah, di sini nggak ada ditulis Ismail. Ismail itu kan garis-garisnya dari apa? Dari Kalau Yohanes 17:3 kenapa nggak ada Ishak? yang mana? Di Yohanes. 17:3 kenapa nggak ada Ishak? Kalau Ishak udah pasti karena dia kan dari istri dari yang pertama, dari istri yang merdeka. Udah pastilah dia. Yohanes 17:3 kenapa nggak ada Paulus? Yohanes 17:3 Bu kenapa nggak ada Paulus? Yohanes 3. Yohanes 17:3 kenapa nggak ada Paulus? Paulus? Kalau Paulus kan dia memang sudah diperintahkan oleh Yesus, dia memperlihatkan
dirinya, Oke. diri Yesus kepada Jadi Paulus. udah paham. Jadi waktu jawabannya, perjalanan itu. jadi jawabannya Nah. Bu Darni. Jadi jawabannya Bu Darni. Jadi nggak semua Tunggu dulu, masih surah ada, itu. masih ada jawabannya. Tunggu dulu, kan udah itu di surat Yasin juga ada Paulus. Surat Yasin 36 ayat 3 dan 14. Nggak ada. Ada 3 rasul, ada 3 rasul Isa Al-Masih yang ditulis. Salah satu Paulus, Yohanes, ada. Petrus. Nggak ada. Nah, itu. Ya. Itu mah anggapan yang orang yang menafsirkan. Nggak Iya, ada. tapi kalian tanya Original teksnya siapa nggak ada. nama ketiga rasul itu Hei. nggak mau kalian menjawab. Ada sebagian berkata Petrus, Yohanes dan Paulus. Nggak Nah, ada. gitu. Nggak ada, mana ada. Sabar Bu. Sabar Bu. Alergi lah Al-Quran nulis Paulus ada aja. Itu penafsiran Makanya saya orang yang tanya, menganggap siapa itu nama yang ketiga rasul itu sebenarnya Isa itu. Al-Masih itu? Aduh susah juga benar nih. Ngomong terus. Oh. Iya, aku baru ngomong terus dipotong-potong. Ya udah ngomong. Iya, kan kalian bilang Paulus nggak rasul, Paulus itu pendusta, kan selalu kalian bilangin seperti itu. Orang Paulus sendiri yang ngomong. Iya, sementara di surat Yasin itu ada tertulis nama Paulus dan Yohanes dan Petrus. Itulah ketiga rasul Isa Al-Masih. Saya tanya kalian, siapa nama ketiga rasul yang dicatat itu dari kemarin? Saya bilang kalian merahasiakan kata-kata teman-teman yang lain, itu ayat itu dirahasiakan, kalian bilang lagi sama dengan Quran surat 19 ayat 1 dirahasiakan. Kasih waktu menjawab Bu. Tidak ada yang dirahasiakan, tapi tidak ditulis namanya. Bagaimana kami mau menambahkan nama kalau di Al-Quran nggak ditulis namanya gitu loh. Kita Tapi nggak boleh ngapain nambah-nambah. ada tiga Ini rasul ayatnya, Bu Darni, ini tentang Ismail ya. Aku bacakan ya, sabar. Di Ibrahim ya, Ibrahim 34. Alhamdulillahilladzi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a ya. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Dan di dalam surah Maryam Bu, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Iya, itu hanya doa Bu Rahma, itu Ya. hanya doa. Kalau ini kan ditulis dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub dan Nah, kami ini nih yang berikan dimaksud tadi. kenabian. Stop dulu dah. Ini yang katanya dimaksud tadi. kenabian. Tar dulu Yang ya, ibu Bu baca Darni. tadi nggak ada kenabian, hanya memang ditulis. Ya iyalah, Ismail kan anak Abraham dari anak istrinya yang kedua. Memang iya. Inilah yang dimaksud tadi Bang Juma ya, bahwa udah diterangkan, tapi sepertinya Ibu Darni sebagai Kristen kok lebih tahu gitu loh, udah dijelaskan tapi lebih tahu gitu Orang loh. udah jelas ditulis di sini loh Bang Siti. Ini kan kenabian Itu udah jelas tuh, Pak Andi. keturunan Ibrahim, Ishak dan Yakub yang diturunkan. Iya memang kenapa? Masalah. Iya, makanya berarti dari Ismail nggak ada. Ya itu gitu barusan loh. dibaca Bu Rama tadi ada. Ya nggak ada kenabian di situ, hanya Ya, yang mau Ibu Dirni konfirmasi apa di sini? yang ku konfirmasi ditegaskan dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakubnya kenabian yang diturunkan keturunannya itu gitu loh. Kepada Ismail nggak ada gitu, karena nggak dicatat di sini. Terus keturunan Ismail siapa Bu? Keturunan. Jadi Ismail nggak punya keturunan. Ada keturunan Ismail tapi nggak dicatat dia sebagai menurunkan kenabian gitu loh. Siapa bilang Ismail bukan nabi? Ya kalau di kami nggak ada dibilang di sini. Ya, Ini kan ada ayat. Quran kok dibenturkan gimana sih Bu? Ini kan ayat kalian loh, bukan Ya, Alkitab kami. Gini aja deh Ibu Darni bertanya, kita jawab. Ibu jangan nerangin, nggak enak kedengeran. Ini jawabannya, dengar Bu, dan makanya kalau dibaca dengar. Dan ceritakanlah Muhammad, ini ya di surah Maryam ya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Tuh. Kan belum selesai aku kok sudah potong-potong, bunda. Ini ya, Maryam coba buka kalau kau punya di situ Maryam 54 ya. Dia benar-benar seorang Dia benar-benar seorang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Itu loh, Mbak. Pindahin ke topik lagi ya. Maryam 54 ayat berapa tadi Bu? Bunda Rahma. Ibrahim Udah nih, 54. Udah nih gini,
kalau Ibu Dani tanya tentang Al-Quran, biar dijelaskan teman-teman Muslim yang lain gitu. Karena sesuai dengan penerangan dari Bang Zuma tadi, bahwasanya yang lebih paham tentang Al-Quran itu yang jelas teman-teman Muslim daripada Ibu Darni gitu loh. Tapi Ibu Darni kalau punya ilmu nggak apa-apa sih. Ibu Darni Nggak menjelaskan apa-apa, Al-Quran kepada iya. kita. Gak Nggak apa-apa, dia bisa bantah. Nggak apa-apa. Aku nggak ada Kita ilmu, luruskan. cuman hanya ditulis di sini aturan kan ditulis, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, Ismail dan Yakub, dan kami jadikan kenabiannya dan kitab kepada keturunannya. Maunya gitu ditulis di Al-Quran surat. Berarti Ibu, kalau begitu Ibu aja menjadi Tuhan. Ibu menjadi Tuhan buat ayat lengkapi. Mau? Ya, kan kalian juga gitu mengkomentari Alkitab kami. Mana ini kan bidang. Gimana Aku sih? sudah jawab tuh. Udah Aku sudah dijawab jawab kok, Ismail itu nabi kok. Gitu loh. Ya udah, Seorang kalau rasul sudah dan nabi. Ya. kalau udah memang ada ya. Nah, kalau begitu gini. Kalau Paulus itu nabi atau tidak, Bu? Menurut Ibu Darni? Kalau kami orang Kristen bilangkan Paulus itu rasul, tapi di dalam Alkitab orang-orang itu mengatakan dia nabi gitu. Yang benar yang mana? Ya, yang benar dia rasul. Dia nabi kok. Kalau kami umat Kristen mengatakan Paulus itu hanya rasul gitu. Cuman di Alkitab orang-orang pada saat itu mengatakan dia nabi gitu. Ada juga bilang dia dewa, katanya lagi dewa Zeus katanya lagi karena Yang Kristen benar yang yang mana mana? itu Bu Darmi? Kristen yang mana yang mengatakan seperti itu? Wah, enggak ditutup di dalam kisah para rasul itu loh. Iya, ada yang bilang dewa, betul. Ada. Paling jujur Bu Darni paling jujur mantap. Semoga Jadi dapat hidayah. saya baca datanya di Kisah Rasul 13:1, Bu ya. Di situ ya Paulus adalah nabi loh, Bu. Iya. Ada yang bilang nabi, ada yang bilang dewa, kan gitu di Yang situ. benar yang mana? Yang benarnya yang mana? Ya, itu kan menurut masyarakat yang pada saat zamannya itu loh. Lukas loh yang nulis ini, Lukas loh, Kisah Para Rasul Lukas yang nulis. Lu tahu sendiri kan Lukas sama Paulus itu dekat, dia kan dokter pribadinya. Lukas Iya. yang nulis bahwa Paulus itu nabi. Siapa yang mau supaya enggak terlalu tegang. Udah. Apa sih? Iyalah. Apa itu tegang-tegang? Enggak lah. Ibu yang minta apa tadi, Ibu Darni? Udah cukup. Kedua adalah Cukup. Ini ada kita Mas baca Arman dengan Bu Darmi. tadi kan ada yang mendusta ya, Bu. Kita baca Roma 3:7. Ini kita nggak nambah nggak ngurangin loh ya. Tetapi jika kebenaran oleh dustaku. Nah, ini Paulus berdusta, Bu. Bah, di Al-Quran pun ada Allah berdusta katanya dah. Gimana itu? Di mana dong berdusta? Kalau ada ayatnya berani taruhan berapa? Di mana? Aduh. Taruhan. Ngapain taruhan? Salah, bensinnya habis loh Bu nanti. Nanti Kayak suka judi aja Bu Darni ini mau taruhan segala macam. Supaya seru, padahal tak berduit nyawa. Ya udah ayat berapa Bu? Ayat berapa Bu? Silakan Bu. Tunggu Itu ya. kalau Nabi Ismail saya jawab sedikit ya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 163. Silakan buka, Bu Darni. Udah jelas ya itu. Ya, sampai di rumah buka loh Bu, banyak tuh. Tuh Quran surat Bu An-Nisa ayat lihat ini ya, Bu Darni 163. lihat aplikasi di Play Store ya, Bu Darni ya. Bukan, ada udah kucatat ini di dalam, ada khusus bukuku yang penting-penting kucatatin gitu. Mantap. ada buku mantranya dia. Ayat-ayat Al-Quran yang penting-penting pun yang ngeceknya yang untuk mau menyerang kalian ada kucatat gitu loh. Buset. Jujur aja. Karena kalian kan mau menyerang kami, aku pun kucatat. Kita nulis ayat-ayat Al-Quran katanya Bang Andi. Kami tuh nggak Ya, pernah lanjut. nyerang Bu Darni, kami hanya membaca apa adanya, Bu. Tapi translate-nya loh bahasa Indonesia ya, kalau Ya, nggak baca apa-apa. Al-Quran itu nggak bisa. Oh, berarti terjemahannya. Jangan bilang Nggak ayat-ayat apa-apa, nggak Al-Qurannya, bilang Nggak apa-apa. terjemahannya gitu loh. Heeh. Lanjut. Ya, lanjut. Udah ya Bu Darni ya, udah ya. Lanjut, Quran lanjut. surat An-Nisa ayat 163. Sama Bang John Bisa dulu juga, yang deh. tarik dulu yang tadi tuh. Bro John dari mana sih? Protestan apa Katolik? Siapa? Saya Iya, Protestan ya. oh, Protestan. Bro, kenapa kamu nggak mengkuduskan hari Sabat? ya semua hari kudus bagi kami.
Nggak bisa. Di situ tertulis di 10 perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Kenapa kamu makan babi? Kenapa kamu melanggar hukum Taurat? Bu Darni tidak makan babi, kuduskan hari Sabat. Kenapa kamu beda sama Bu Darni? Karena Cik, semua kata dia. udah digenapi Yesus di kayu salib. Baca Yohanes 8:39 coba. Yohanes 8:39 coba baca. Ya baca aja Pak. Ya udah saya baca. Jawab mereka kepadanya, Ibrahim adalah Udah mau bapak tidur kami. dia ini. Antara Sabda tidur Isa dan kepada bangun. mereka. Sabda Isa kepada mereka. Jika kamu adalah anak-anak Ibrahim, tentunya kamu melakukan apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Nah udah. Gimana sih ulang? Aduh. Oke, Ulang bahasa lagi. Indonesia aja, jangan pakai Ibrahim lah. Ini bahasa Indonesia nih. Jawab mereka Jangan yang kepadanya. terjemahan ini, Bu. Pak, terjemahan yang sebelumnya. Apa itu? Ini Apa mungkin ini yang terjemahan? 2023 ya. Yang Ya, saya copy paste loh ini, saya nggak ngerubah satu huruf pun loh, titik aja nggak saya rubah kok. Jawab mereka kepadanya, Ibrahim adalah bapak kami. Sabda Isa kepada mereka, jika kamu adalah anak-anak Ibrahim, tentunya kamu melakukan apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Ya, terus pertanyaannya apa? Gini pertanyaannya, makanya jangan terlalu tinggi Pak Ardi. Bro, kenapa kamu tidak mengkuduskan hari Sabat? Itu aja satu ayat. Oh itu. Semua hari kudus bagi kami, nggak ada lagi hari Sabat. Mana? Satu hari aja. Kami pakai hari Minggu nggak masalah, Pak. Mana perintahnya mengkuduskan hari Minggu? Ya sama aja. Yang penting satu hari itu istirahat bagi kami. Mana perintahnya kuduskan hari Minggu, Bro? Istirahat kok ke gereja. Semua hari udah sama aja bagi kami, nggak ada lagi. Karena udah digenapi di. Tapi 10 perintah Tuhan itu kuduskanlah hari Sabat. Iya tahu. Kenapa? Kenapa Anda? Kami memakai hari Minggu nggak masalah Ngerti nggak, karena semua Bro? hari. Bro John ngerti gak maksudnya kuduskan? Yang hari penting kan satu hari istirahat. Sabat? Ntar Gitu. dulu. Kamu Kan ngerti hari nggak, ke-7 Bi? Yesus Allah istirahat menciptakan langit. Bro John dengerin dulu ya. Ya. Ngerti nggak artinya kuduskan hari Sabat? Apa maksudnya? Hari Sabat kan hari ke-7. Ya Enggak, baik kami hari ke-7 itu aduh, ini Minggu. kok- Kenapa orang nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Kamu ngerti nggak maksudnya hari Sabat? Saya nggak tanya hari Sabat itu hari keberapa. Gitu loh. Ya, Ngerti nggak maksudnya kuduskan hari Sabat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam sebentar. Bang. Waalaikumsalam Bang Joy. Selamat datang Bang Joy. Thank you, terima kasih barakallah. Jadi kalau Anda nggak ngerti, kalau Anda nggak ngerti, saya kasih tahu. Artinya itu kuduskanlah hari Sabat mulai dari hari Jumat jam 6 sore. Kamu itu nggak boleh lagi aktivitas, udah masuk Sabat. Ya, udah berhenti memasak, berhenti aktivitas, istirahat total. Kecuali dalam keadaan emergensi ngantarin orang rumah sakit, dokter boleh. Selain itu, guru masih boleh. Kamu nggak boleh kerja, kamu nggak boleh rekreasi, kamu harus stay di rumah, nggak boleh masak gitu loh, nggak boleh ada api begitu. Itu maksud kuduskanlah hari Sabat sebagaimana yang sering dilakukan oleh Yesus Masih waktu hidup. Iya. Itu maksudnya, paham? Sudah digenapi Yesus, nggak perlu lagi kayak gitu. Nggak perlu lagi kayak gitu Bu Darni, katanya Bu Darni. Ya, 1.1 iota, jangan kau robah hukum. Kata Yesus. ya nantilah di internal aja kita bahas Bu, jangan di sini. Nggak bisa. Teman-teman Muslim pun harus menguduskan hari Sabat. Itu diuntukkan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk kita berdua. Ya sayang, untuk seluruh manusia. Hukum Harus seperti itu. dong. Biarin Ya, Pak, saya- kami ya seperti Saya- itu. Kalau bagi ibu seperti Biarin, itu Pak, ya Rita sudah dulu. jalani aja masing-masing. saya moderator. Bukan, Tuhan kita kan satu loh. Seluruh bumi ini Tuhannya hanya satu, Allahnya Iya, hanya saya satu. nggak menganggap ibu salah. Itu iman ibu, toh. Jadi jalani aja.
Loh, nggak Cuman bisa lagi. begitu. Nggak bisa Aduh. begitu. Taruh dulu Pak Ardi. Nggak bisa begitu Bro John. Pasti ada Ya, salah saya satunya bertanya yang begini. salah. Nggak bisa. Kalau ada dua hal yang berbeda, sumbernya sama, pasti salah satunya ada yang salah. Bisa jadi dua-duanya salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Mana loh? Ya, Paham nggak? nantilah kita lihat di akhirat. Bro nggak bisa begitu. Aduh. Naiknya di Komal sini, nunggunya di akhirat nanti. Gimana coba? Aduh, meow. Ya kan, percuma kalau- kita berdebat, nggak ada ujungnya. Oke, Ya. Anda standby dulu ya. Kita luruskan Bu Darni. Bu Darni yang tadi mengatakan termasuk umat Islam juga harus kuduskan hari Sabat. Bu, umat Islam itu tidak berpatokan sama hukum Taurat. Kami punya Al-Quran. Kami diberikan ada surat Jumat. Kita harus di hari Jumat. Gitu loh Bu. Ada perintahnya di Al-Quran. Kami bukan ikut perintah itu. Aduh. Bang Sidik. Oke, gitu ya. Mana yang kita patuhi? Tuhankah atau manusiakah? Yang pencipta alam semesta lah Bu. Ya udah, karena 10 hukum itu siapa yang bikin? Manusiakah atau Allah kah? Allah. Nah, kalau Allah yang bikin, mari kita patuhi sayang. Baik. Ada nggak Bu Ini Darni kebenaran. dengerin Bu Darni. Ada nggak perintah di Taurat bahwa Taurat itu untuk seluruh dunia? Ada nggak? Ya, Hah? anak manusia Tuhan Enggak atas dulu, hari Sabat Bu katanya. Darni. Bu Darni. Ayo kita baca. Ntar Ada dulu, Bu ayatnya Darni. loh. Ntar dulu Bu Darni. Ada nggak perintah di Taurat? Ada nggak Nabi Musa diutus kepada seluruh umat manusia? Ada nggak? Di dalam Yesaya 43, hukum Taurat, Taurat Bu. harus ditegakkan di muka bumi ini katanya. Coba. Nah ini tengok ya. Karena anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Matius Oke. 12 ayat 8. Baik, Udah? gue ikuti ya. Apakah ada manusia bisa mengikuti hukum Taurat sampai detik Loh. ini? Kita harus tunduk kepada Tuhan. Siapa iya. yang melakukannya, itulah umatnya. Oke. Siapa yang melanggarnya, itu pendusta. Kita cek satu-satu hukum Taurat ya Bu ya. Oke. Pertama ya, jangan ada padamu ilah-ilah lain begitu. Ya, Artinya tidak ilah-ilah boleh, lain. sebentar dulu, Ya. tidak boleh menyembah kecuali Sang Pencipta. Betul? Ya. Oke, sembahan Ibu Darni siapa? Yang pencipta itu Siapa namanya? namanya Elohim. Berarti Anda tidak menuhankan Yesus ya? Menuhankan Yesus. Nah Tetapi ini nambah lagi Tuhan nih. Ini nambah Nah ini. itu, ini kan ada jawaban. Ini nambah Tuhan ini. Melanggar nih pertama nih. Tidak. Ibu Darni, Itu Darni langsung melanggar pertama loh. Baru pertama udah melanggar. tidak ada Allah lain. Kalau maksudnya Allah lain itu berhala-berhala lain, itu Iya, maksudnya. Jangan ada padamu Allah monggo, lain monggo, di monggo, hadapanku. Maksudnya itu Allah Jadi gini, Allah lain. Sekarang Ibu dari tadi saya lihat hari Sabat. Ada berapa perayaan Sabat, Bu? Apa? Ada berapa perayaan Sabat? Yo, perayaan Sabat. Bukan, ini hari Sabat untuk hukum 10. Beda Nah, dengan yang saya tanya perayaan Jangan, hari Sabat kita itu ada jangan- berapa? Jangan, tunggu, kita jangan masukkan hari-hari Ibu raya ngomong upacara. Sabat. Setelah Hari raya ditanya Sabat, upacara, Ibu nggak tahu ada berapa perayaan Sabat bukan. dari perjanjian lama. Hari raya upacara Sabat itu berbeda dengan hukum keempat. Beda itu. Iya, perayaan iya. Yang Harus dimaksud dilakukan perayaan juga, Sabat Bu. ini Semua ada harus berapa? dilakukan, Bu. Hmm? Ada berapa perayaan Sabat kalau Ibu memahami tentang Si Sabat? John udah menyerang Bu Darni nih. Iya, diserang pun aku nggak apa-apa. Yang penting sekarang yang kita dengarkan hanya 10 hukumnya itu. Kalau upacara hari raya Bentar, Bu, di situ akan merujuk kepada hari Sabat makanya. yang 600 Sidiko suara lu macam mendem, Bro. itulah Suaramu nggak itulah bagus. yang dia Beda apa? kayak kemarin, Itulah yang Kak. tidak usah dilakukan lagi untuk zaman sekarang. Tetapi Mendem, 10 hukum ini Bang harus Sidik, Bang ditegakkan. Sidik, Jadi gini. suaranya nggak kedengeran, Bang Sidik. Hukum Oke, Taurat oke, itu, cek, Bu. cek, Kalau udah ya. satu salah, Cek. salah semua, Ibu. Cek. Sudah ya. Nah, sekarang saya tanya, Bu. Perayaan hari Sabat itu ada berapa perayaan hari Sabat? Iya, ada hari raya Pondok Paskah lah, itulah yang tidak ditiadakan Nah. lagi. Jadi di sini harus Ibu tahu tentang 8 perayaan hari Sabat. Samhain, Yule, Imbolik,
Ostara, Iya itu. makanya. Ini berasal dari mana? Yang sekarang yang dilakukan hukumnya yang 10 itulah hari Sabat, menguduskan hari Sabat. Makanya Bu, saya tanya dulu, merujuk hari Sabat ini hari Baal. Tahu nggak Baal? Oh, salah itu. Tunggu sabar dulu, bukan salah. Ibu saya kasih data kan? Saya kasih data, ya kan? Ya. Nah, di sini hari Valentine. Ya, ini hari Baal atau Saturnus. Bentar dulu. Beda dengan hari Sabat. Lari. Bentar. Sekarang saya tanya, Ostara atau Ester Paskah, betul? Itu nggak ada, itu kami rayakan di Advent, nggak ada itu. Iya, karena Roma merubahnya menjadi Minggu, betul? Enggak, kami nggak ada hari Minggu. Hari Minggu itu mereka itu sudah melanggar, itu antikristus. Sudah melawan Tuhan. Ribet aja. Saya tidak takut. Antikristus artinya yang merubah-rubah hukum. Namanya juga anti kepada Yesus. Iya, di sini iya makanya. Berarti anti kepada hukum itu. Sudah dijawab Bu Darni bahwa yang melaksanakan hari Minggu itu antikristus. Sudah dijawab Bu Darni, udah jangan diserang. Karena tidak menuruti hukum Tuhan. Oke. Karena kalau harus bawas Bu, udah masuk ke Dewa Baal ini tentang Sabat ini. Bu Darni nggak ikuti itu perubahan di sana menurut Bu Darni. Bukan, aku tahu itu kalau hari Valentine, hari apa itu semua memang di luar di luar jalur. Itu udah penyembahan yang lain itu. Makanya kami hari Valentine nggak ada kami rayakan. Kalaupun ada merayakan itu ikut-ikutannya itu. Bu Darni malah nggak Natal ya Bu ya? Natal pun nggak ada kami karena hari kelahiran Yesus nggak ada tanggal 25 Desember. Tapi kami merayakan Paskah. Oh, berarti ke John ini John. Paskah kami buat. Gimana? Kalau Kenapa kau Natal sedangkan Yesus itu tanggal lahir 25? Kenapa? Ya rayain aja, santai aja, rayain aja, nggak masalah. Nggak masalah Bu Darni. iya, jangan di tanggal 25 Desember. Kalau tanggal 25 Desember itu kan hari raya penyembah dewa matahari. Betul. Sama aja Bu. Betul. Yang penting Tuhan Yesus sudah lahir, udah rayain aja. Nah gitu. Bukan. Kalau di tanggal 25 Desember itu jangan. Itu kan yang dibuat tradisi supaya dibodoh-bodohi manusia itu. Tapi Bu Darni, Kita tuh hanya mengucap syukur aja gitu, bukan disakralkan gitu. Sandai Bu Darni, sandai ya. Santai aja, rayain aja. Lu nggak boleh Pada begitu, Yesus. harus ada perintahnya Bro. Iya harus Ya iya. baik Kalau kan nggak ada- udah digenapi semua di kayu salib, udah selesai. Buset dah. Tinggal kami lakukan kebenaran aja, hidup suci. Udah digenapi di kayu hidup salib Bu. kudus, sudah Jadi selesai. Bu Darni, kalau Yesus sudah mati, ya semua udah digenapi, nggak berlaku lagi itu semua Bu Darni. Nggak bisa gitu, bukan. Maksudnya walaupun Yesus sudah mati di kayu salib, kita manusia ini juga harus tetap turut perintahnya. Mampu Kalau nggak Bu? Udah, Mampu nggak? Udah, Mampu kalau nggak nggak? Bang Rashid ini, kalau nggak Bang Sidit ini, udah diambilnya istri orang yang cantik-cantik kalau uangnya banyak. Begini Bu Darni, pertanyaan Pak John, emang mampu Bu Darni melaksanakan hukum Taurat? Ya itulah berusaha. Makanya kelak kasih karunia Yesus telah menyelamatkan aku. Udah pun aku Itulah, kasih karunia itulah yang kita butuh. Karena nggak mampu, butuh kasih Kan karunia. aku nanti terjatuh lagi nih, terjatuh sedikit. Kasih karunia Yesus lah nanti yang menentukan aku selamat, nggak lagi motong kurban, gitu loh. Nggak perlu lagi motong kurban karena aku udah ditebus Bukan dengan itu pertanyaannya, darahnya Bu. Bukan yang itu. suci tadi. Bukan itu Bu. Jadi masalah ini ya, hari Sabat, hari Sabtu, hari Minggu begitu. Kenapa ada 2 hari ini Kristen berbeda? Kenapa Bu? Ya, kalau hukum Tuhan kan dikatakan hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ya udah, lakukan. No comment. Menurut Bu Darni, Sabat itu Sabtu apa Minggu? Sabtu lah hari ke-7. Hari pertama itu Minggu, Ahad. Bahasa Arabnya Ahad, hari pertama. Dan seterusnya hari ke-7, hari Sabtu, hari Sabat day. Hari Terus, peristirahatan. Terus kalau orang pergi gereja hari Minggu bukan hari Sabtu bagaimana? Ya itu nantilah. Nyahlah kau dari hadapanku, hai semua pembuat kejahatan. Katanya ya. Berlaku lagi Masuk neraka. Lihat, murid-murid aja beribadah di hari Minggu kok.
murid-murid aja beribadah hari Di Minggu. Berarti yang mana? hari Minggu masuk Di neraka. kitab para rasul itu kan mereka selalu beribadah hari Minggu. Jangan dicampur Ada hari ya, Pak. Minggu, hari Sabat. Setiap hari Sabat Yesus masuk ke rumah sinagog membaca Taurat dan Injil. Nggak ada dibilang setiap hari Jumat, setiap hari Minggu Yesus membaca kitab Taurat dan Injil. Nggak ada dibilangnya itu. Tetapi hari Sabat, hari Sabtu Yesus membacakan Taurat dan Injil. Hidup Hari Minggu Bu berarti Darni. masuk neraka dong. Merdeka, Bu Darni. Hidup merdeka. Kapan Firman Tuhan harus dikabarkan dengan Bang Coy jangan kebenaran. dicampurin dulu, Bukan biarin itu. aja dulu. Bu Darni, Bu Darni, Jangan belokin. Bu Darni. Bu, Oh, minum dulu, Bu, minum dulu. nggak haus lagi, udah haus. Yang kedua ya Bu ya. Yang kedua ya Bu ya. Udah. Stop sahabat ya. Kedua, ke pertama dulu tadi nih. 10 perintah Tuhan ya Bu ya. Yuk. Jangan ada padamu tadi loh sembahan-sembahan lain begitu. Berhala lain gitu. Iya. Selain Enggak. Tuhan yang di surga. Enggak dulu Bu. Di situ kan kalau Indonesianya LAI itu jangan ada padamu Allah-Allah lain. Tulisannya artinya ilah-ilah lain. Artinya Iya. sembahan-sembahan lain. Artinya di sana itu sembahlah Tuhan yang satu saja kan gitu. Jangan membuat Tuhan baru. Gitu ya. Tapi kenapa Paulus di Roma 14:9 membuat Tuhan baru? Bukan Tuhan baru, karena itu adalah yang awal dan yang akhir. Coba. Dia yang turun ke bumi ini. Coba dulu buka Roma 14:9. Ada nggak teman-teman bisa bacain di situ? Paulus Iya. buat Tuhan baru loh. Atau Iya. kisah 2:36. Kenapa Yang itu mana bisa? kita? Roma atau kisah? Sama Bu, Roma 14:9 hampir sama dengan kisah 2:36. Iya. Udah pernah itu kita baca. 14:9. Roma 14:9. Paulus loh. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Ya, salahnya. Jadi setelah Yesus mati, Yesus menjadi Tuhan kata Paulus. Iya, ya karena melalui penebusan itu Waktu begini Bu, waktu Yesus mati siapa yang Tuhan? waktu Yesus mati ya Elohim surga yang penghuni. Oke. Waktu Yesus mati Elohim yang Tuhan. Waktu Yesus hidup siapa yang Tuhan? Elohim juga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tahu Bang Sidi siapa Elohim? Siapa Yesus itu? Roh Berarti- kalam dan firman-Nya yang menjadi manusia turun ke bumi. Siapa yang mau masuk edukasi Bu Arni nih? Pak Ardi apa Bang Coy nih? Ini topik bagus nih, silakan. Ini sebenarnya Tuhannya Bu Arni ada 2 nih. Lanjut. Ya, Bu Darni, boleh nanya nggak Bu Darni? bisa kali. Kapan malah Bu Darni? Jangan begitulah Pak. Jangan bertanya begitu ah. Jangan. Apa katanya? Topik enggak. Topik yang tadi aja Pak diterusin. Gini, Enggak boleh gitu lah. tentang ketuhanannya tadi. Yang tadi itu loh. Bu Darni percaya satu Tuhan apa satu kesatuan Tuhan? Atau gimana? Percaya satu Tuhan, tetapi dia berada di antara Trinitas itu tadi. Trinitas itu tadi ya. Menurut pemahaman dari Bu Darni, kalimat Esa itu apa? Kalimat Isa, Esa. Isa Al-Masih ya. Bukan. Apanya? Tuhan Allah Esa itu. Esa. Ya, Esa. Oh, Esa. Esa itu kan tunggal. Nah, tunggal Satu. itu apa? Tunggal itu apa? Satu. Satu atau satu kesatuan? Satu. Berarti kalau tunggal atau satu, bahasa sebenarnya Esa itu yang lebih tepat tuh tunggal. Artinya nggak ada yang lain lagi, kan begitu ya? Iya. Nah, jadi kalau Tritunggal, berarti bukan Esa dong. Iya. Tritunggal itu gini loh. Allah itu Allah Bapa di surga. Allah Anak itu Yesus. Roh Kudus itulah
Roh Kudus yang menyertai manusia di semua makhluk. Itu maksudnya. Berarti Kalau nggak bukan ada Isa. Roh Kudus, Berarti rohnya bukan Allah Isa itu, dong. iya bukan, tetap Esa. Kalau dia sudah kembali ke sorga, kembali ke tahtanya, itulah dia yang disembah itu. Bukan manusianya yang disembah. Yang Terus manusia di bumi ini kan utusan, masih rohnya Allah itu, kalemnya Allah itu, firmannya Allah itu yang menjadi daging, yang menjadi manusia itu, yang diutus turun ke bumi. Bukan Allah itu yang datang ke bumi. Kalau Allah itu turun ke bumi, hancurlah bumi ini. Kan gitu, karena saking mulianya Allah itu nggak akan bisa bertemu dengan siapa? Dengan manusia. Maka diutuslah rohnya, kalemnya. Itulah Yesus turun ke bumi yang menjadi daging tadi. Gitu loh. Tapi berarti Bapak tadi yang mengutus Yesus atau yang mengutus Yesus itu kata-kata Allah itu sendiri atau Allah itu sendiri? Firman Allah yang turun Ya, ke firman. bumi. Firman ini kan kata-kata kan, kalimat. Iya, betul. Yang jadi kalimatnya atau roh Allahnya atau Allahnya itu sendiri. Rohnya juga, kalimatnya juga turun ke bumi, itulah Yesus. Tapi di situ kan diutus. Iya, diutuslah. Berarti kalau diutus ada yang mengutus, ada yang Ibaratnya disuruh. Ibaratnya gimana aku bilangnya? Allah itu kan ada rohnya, kalemnya. Karena saking cintanya kepada manusia untuk menebus manusia dari dosa, karena manusia ini sudah hancur lebur, sudah mempunyai dosa besar, sudah tidak suci lagi, tidak layak untuk bertemu dengan Allah. Jadi diutuslah roh kalemnya, firmannya itu, itulah Yesus yang menjadi manusia itu turun ke bumi untuk menebus manusia dari dosa, agar bisa diperdamaikan manusia itu dengan Allah sendiri. Jadi nanti kelak kita nggak lagi setiap tahun motong korban, setiap kita ada melakukan kesalahan sedikit, nggak lagi potong korban, potong merpati, nggak lagi. Enggak. Makanya nanti melalui kasih karunia Yesuslah kelak menyelamatkan aku. Gitu dia loh. Gitu diimankannya. Jadi sebenarnya yang menjadi Yesus ini kata-kata Yesus atau kata-kata Allah atau Allah itu sendiri yang rohnya tadi. Ini sang Bapak roh kan? Rohnya Allah itu, kalemnya Allah itu, firmannya Allah itu yang diutus turun ke bumi. Gitu dia. Berarti bukan Allahnya sendiri kan, bukan roh Allah itu kan? Allahnya sendiri, Allah itu tetap berada di sana, di kerajaannya. Rohnya yang turun, namanya Allah, kan semua bisa dia lakukan. Tetapi kalau manusia jadi Allah, tidak bisa. Kalau manusia jadi Allah kan nggak bisa kan, Pak? Berarti dua sosok berbeda dong. Aduh. Nah iya, kalau nalar logika saya seperti itu tadi. Kata-kata Allah jadi manusia. Sedangkan kepercayaan Bu Darni, Allah itu sendiri kan bentuknya roh. Iya. Lalu sang roh ini punya kalimat atau firman atau kata-kata, diutuslah kata-katanya untuk menjadi manusia. Ya kan? Berarti rohnya masih bukan penjelmaan ya, berarti beda ya. Bukan jelmanya roh itu kan, tapi jelmanya kata-katanya Yesus itu kan. Itu kan maksudnya. Ya, jelmaannya itu roh, kalem, firman. Jadilah Yesus gitu. Roh, kalam, firman. Maksudnya gimana? Makanya ditulis di dalam hadis itu, di mana aku baca itu, Isa itu sesungguhnya roh, kalem, dan firman Allah katanya. Makanya ada ayatnya di dalam Ibrani 1 ayat 2, Yesus itu adalah wujud dari Allah. Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah katanya. Ada ayatnya Ibrani 1 ayat 2. Iya, bukan yang jangan bawa Al-Quran dulu. Kalam Allah itu salah maksud dari ibu. Memang itu kalam Allah itu maksudnya kun jadilah kan begitu kalau di Al-Quran. Enggak, versinya beda dong dengan pemahaman ibu. Kalimat kun itu jadilah, maka jadilah dia. Perumpamaan seperti penciptaan Nabi Adam, sama sepertinya. Jadi itu Bapak. Berarti beda dong dengan pemahaman di Al-Quran, beda. Kalau punya ibu ini entah kata-katanya jadi manusia atau Tuhannya yang jadi manusia, penjelmaan manusia. Janganlah dulu kita lari ke Quran ya. Kamilah dulu di Alkitab kami. Itulah siapa Yesus itu. Jadi Yesus itu datangnya dari roh, kalem, dan firman Allah itu. Diutuslah
diutusnya lah roh kalemnya itu turun ke bumi yang bernama Yesus melalui perawan Maria. Nggak ada melalui persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Enggak, dia suci. Makanya dibilang Yesus itu suci lahirnya. Memang semua manusia suci, tetapi semua manusia itu kan awalnya juga sudah nenek moyangnya sudah berdosa. Itulah Adam dan Hawa sudah melakukan dosa. Udah ada dosa waris. Maksudnya itu tadi yang manusia tidak suci lagi. Tetapi kalau Yesus itu memang manusia suci, makanya dia diutus untuk menebus manusia ini dari dosa. Gitu Pak. Itu ajaran kami ya. Itulah pelajaran kami Pak. Gitu. Bu Darni pernah tanya, Bu Darni halo. Oh. Ya, Bu Darni pernah tanya langsung ke Yesus nggak siapa Tuhan? Yo, nggak pernah lah aku bertemu Yesus loh. Oh, enggak, aku nggak tanya bertemu. Pernah tanya langsung ke Yesus nggak siapa Tuhan gitu? Oh, kan nggak pernah aku ketemu sama dia, belum ada karena Ya, banyak sudah. dosaku. Jadi Ya, banyak dosa. Sekarang saya tanya ke Bu Darni. Bu Darni, siapa Tuhan? Saya tanya Bu Darni ya, siapa Tuhan Bu Darni? Tuhanku, Tuhan Yesus. Oke, cukup. Sekarang saya tanya ke Yesus ya. Yesus, siapa Tuhan? Dijawab sama Yesus di Markus 12:29. Ya. Iya, waktu dia berbicara itu Allah yang di surga katanya kan sebagai manusia. Dengarlah hai orang Israel. Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Jadi gini, benar nih. Ketika Yesus ditanya gitu, tidak berbelit bahwasanya, oh aku ini adalah, oh aku enggak. Jadi langsung. Jadi saya tanya ke Bu Darni gini, Bu Darni, siapa Tuhan? Yesus. Oke, saya tanya ke Yesus, Yesus, siapa Tuhan? Allah Tuhan kami. Allah itu Esa. Nah, selesai kan? Simpel sebenarnya Bu Darni. Kalau mau jujur, sebentar, Bu Darni, tunggu dulu. Simpelnya sayang, kami pun simpelnya, enggaknya susah. Kaliannya membuat menjadi berliku-liku. Kalau kami juga gampang kalinya. Karena kan tadi kan maka dia mengatakan Allah itu adalah Allah yang di surga. Karena kelak kan dia akan pergi ke surga. Dia akan kembali ke asalnya. Makanya diajarkan manusia itu di muka bumi ini. Beginilah engkau berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kan katanya. Ya, karena lebih besar siapa? Kira-kira lebih besar siapa? Yesus atau Bapak? Sekarang di surga dialah Allah itu. Enggak. Di ayat Alkitab. Di ayat Alkitab itu lebih besar siapa? Yesus atau Bapak? Dia berkata itu pada waktu dia masih menjadi manusia di bumi. Aduh, udah nih. Nah, terus kalau dia masih menjadi manusia di bumi, pada saat itu dia belum jadi Tuhan berarti ya? Belum. Pada saat itu kan, kan tadi bilang dia utusan, dia diutus oleh Allah ya, itu. Berarti belum jadi Tuhan kan? Belum jadi Tuhan, betul kan?